Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok saya Hadis ingin mempresentasikan hasil tes cerita sejarah kami dengan judul Jumat Prabu. Perkenalkan, nama saya Nagri Badriyanti sebagai Tinju Iki. Perkenalkan, nama saya Patricia Antuna Aurelia sebagai Tipsi. Perkenalkan, nama saya Fida Gita Amanda sebagai Lala. Perkenalkan, nama saya Dati Aurelia Lasmi sebagai Pop. Berpelukan. Jadi, kami mengambil tema Jumat Prabu agar orang-orang tahu tentang sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 23 Mei 1997 yang pernah terjadi di Banjarmasin. Itu bang, itu lagu-lagu lagi dan novel bisa. Masih pada bintang di dokter. Datang. Itu di belakangnya habis terbakar. Ada beberapa tempat yang kita nggak pernah tahu ada kejadian apa di baliknya. Yang pikir apa nih? Ada kisahnya. Jadi aku ada cerita. Kemarin pas aku lagi jalan-jalan sama keluarga aku ngelewatin Mitra Plaza. Terus aku penasaran kan sama tempatnya. Akhirnya aku searching lah. Dan aku shock banget. Ternyata ada kejadian yang kelam banget sih di sana. Oh iya, emang ada cerita apa sih di sana? Jadi gini ceritanya. Tempat di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 1997 terjadi kerusuhan yang mengakibatkan 123 orang tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 orang hilang. Peristiwa ini dimulai ketika segerombolan orang yang melakukan kampanye untuk Partai Golongan Karya atau sering disebut Partai Golkar. Oh cerita itu, aku juga pernah dengar sih. Padahal ya sebelum kejadian itu, masa tuh udah diperingatin buat gak ngelewatin Masjid Nur. Terlebih waktu itu jemaah sholat Jumat juga mengubar sampai ke depan halaman masjid. Tapi masa kampanye didukung oleh Satgas Golkar untuk memaksa buat ngelewatin jalan itu dengan alasan sholat Jumat tuh udah hampir selesai. Usai sholat Jumat, masa yang tadinya terganggu ibadahnya mulai berdatangan tuh dari berbagai penjuru untuk menuju kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Bentrokan pun tak terelakkan lagi antara masa dengan Satgas Golkar dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia. Bener banget. Terus pas jam 2 siang, situasi semakin memanas. Massa yang melengkapi dirinya dengan senjata tajam mulai bergerak ke pusat kota. Pergerakan ke pusat kota juga diikuti dengan perusakan bangunan, mobil, dan fasilitas umum yang dilalui massa tak luput dari amukan. Bentrok fisik pun menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Ruko-ruko dirusak dan Mitra Plaza dibakar. Listrik yang padam juga ikut menjadikan suasana kota kian mencekam. Katanya, Banjarmasin pada saat itu tampak kacau seperti ada peperangan. Wah, benar-benar bikin merinding sih. Kamu tahu nggak? Aku udah dengar cerita ini dari seorang saksi. Pada saat kerusuhan itu terjadi, sore hari, kepala penjara mendobrak toko dan rumah orang-orang. Salah satu contohnya ada seorang ibu yang perhiasan yang ia gunakan diambil dengan kasar sampai membuat jarinya patah, leher terluka, dan tulang pinggulnya patah.
Wah, kejam banget sih. Terus kamu tahu nggak di mana aja mereka melakukan kerusuhan itu? Mereka melakukan kerusuhan itu di Mitra Plaza, Stasiun Bali Cahaya, pusat pembelanjaan Seni Mampir, dan masih banyak lagi. Tetapi seiring berjalannya waktu, lokasi dan bangunan sebagian sudah ada yang dibangun ulang. Tapi ya Jip, HVA juga jadi salah satu tempat terjadinya kerusuhan. Dan tempat ini tuh sempat dibakar oleh massa. Terus hotel ini direnovasi dan jadi tempat banyaknya pengunjung untuk istirahat. Ada juga nih cerita dari salah satu pengunjung yang menginap di sana. Katanya, aura angker itu tuh udah kerasa banget dari lantai dasar sampai atap dan lorong-lorongnya. Waktu itu, dia lagi nyari penginapan tuh buat dia sama keluarganya. Waktu masuk parkiran hotel, penginapan tuh kelihatan kayak ramai banget sama pengunjung. Jadi dia berencana buat nyari hotel lain. Tapi, waktu besok paginya, dia kaget banget tuh ngelewatin hotel itu karena hotel itu udah gak beroperasi. Oh, aku kira hanya di sekitar Mitra Plaza. Dan ternyata di Hotel A juga menjadi tempat kerusuhan juga ya. Iya, aku juga waktu tahu cerita itu benar-benar kaget banget. Terus ya, sebagian besar korban yang meninggal ini dimakamkan dalam satu liang lahat di tempat pemakaman umum milik Pemko Banjarmasin di Gang PDI Jalan Ayani kilometer 22 Landasan UIN Banjarbaru. Wah, ternyata mereka dikubur dalam satu liang lahat di pemakaman umum yang berada di Banjarbaru ya. Berarti kita bisa belajar dari kejadian ini. Ketika ada orang yang sedang beribadah, kita harus menghormati mereka agar kejadian berdarah seperti ini tidak akan terjadi lagi. Semoga kejadian yang tahun lewat jangan terjadi lagi untuk tahun yang akan datang. Terusnya kalau ada sesuatu kita sendiri itu artinya kalau ada yang tidak sesuai untuk rasanya baik-baik itu menyampaikan apa aspirasinya baik-baik sesuai peraturan tidak sampai pihak ini apa 20 Mei membuat perjanjian masih diundur yang rugi kita lah perjanjian masih Boleh lagi yuk? Boleh kak? Masa kali aja. Kayak dokumenter gitu kan lah, Sabinyo. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulan dari peristiwa Jumat Kelabu. Yang pertama, apa sih yang terjadi di Jumat Kelabu? Yang pertama itu terjadi kerusuhan yang mengakibatkan 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 orang hilang. Terus terjadi di mana aja sih? Yang pertama ada di Mitra Plaza, Lima Cahaya, Pasar Sudi Mampir, dan Hotel A. Siapa aja yang terlibat? Jadi ada Partai Golkar, anak-anak muda, dan juga warga sekitar. Nah, peristiwa Jumat Kelabu ini terjadi pada tanggal 23 Mei 1997. Kenapa? Apa sih mulanya yang terjadi pada Jumat Kelabu? Jadi ini bermula pada Partai Golkar yang ingin kampanye di Masjid Nur. Bagaimana terjadinya peristiwa Jumat Kelabu ini terjadi? Jadi yang pertama itu ada anak-anak muda yang ingin konvoi berbunyi motor yang nyaring, yang mereka itu ingin kampanye melewati Masjid Nur, tapi di Masjid Nur ini sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan itu membuat warga yang sedang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nur merasa terganggu dan marah, dan jadinya terjadilah kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari apa namanya, dari 43 ya, 3 video hari ini, 3 teks cerita sejarah hari ini itu semuanya memuat strukturnya ya. Jadi tadi kelompoknya Waterboom ada orientasinya gitu ya. Kemudian ada juga urutan peristiwanya, kapan dan sebagainya, menjelaskan tentang tahun pembuatan sebagainya, setelah kemudian lagi terdapat juga reorientasinya. Nah, kelompoknya ini tumbuh kucing. Nah, kucing juga mereka dengan tayangannya dan juga dengan pembuatan market yang mengungkap, itu mereka juga tentang adanya orientasinya tadi ya. Kemudian ada juga tentang urutan peristiwanya, kapan dibangun, bahkan mereka bisa menjelaskan ini latar belakang mengapa warnanya putih dan sebagainya kan dengan lengkap. Kemudian juga ada juga reorientasinya ya. Jadi terwakili ya strukturnya.
Nah, kemudian yang kelompoknya terakhir, kelompoknya Teletubbies. Nah, jadi mereka sudah melakukan animasi semantor yang bagus. Nah, jadi tayangan video mereka lengkap sekali. Itu secara utuh menjelaskan tentang orientasinya, kemudian juga apa namanya tadi itu? Komplikasi. Jadi kenapa bisa ada apa namanya peristiwa di Mantung Labu, kemudian juga sampai ke orientasi atau nilainya. Nah, jadi setelah kita menonton apapun yang kita lihat tadi kan semua yang tadi kita bisa mengambil nilainya ada nilai estetik, karena kan nilai budaya, ya, kemudian kalau misalnya nilai sosial dan kemanusiaan bisa diangkat. Nah, ini sekali lagi dari teks dari itu bisa apa yang kamu sebagai mahasiswa. Oke ya, cukup ya untuk hari ini. Cukup. Nah, jadi untuk yang belum tahu berikutnya lu menjadikan silakan dibuat lebih baik lagi. Oke ya, terima kasih kelas 12 IPA 3 luar biasa.